Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atau ingin menjelaskan tentang organisasi sebagai sistem institusional. Dan kelompok kami anggotanya adalah Reki Prasetyan Pamungkas, saya sendiri, ada Nur Anissa, ada Febi Supiawati, ada Nisa Salsabila, dan juga ada Novita Sari. Langsung saja di sini pengertian organisasi. Pengertian organisasi menurut Hasibuan adalah suatu sistem perserikatan formal berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Waldo dalam bukunya Silalahi menyebutkan, organisasi adalah struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Pengertian organisasi juga disebutkan. Weber dikutip oleh Silalahi menyebutkan, organisasi merupakan tata hubungan sosial di mana setiap individu yang melakukan kerjasama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya. Selanjutnya ada organisasi sebagai sistem institusional aranjemen. Institusional aranjemen adalah sekumpulan fungsi dan komponen dari satu atau lebih organisasi, privat ataupun publik, yang mendefinisikan hubungan dan peranan dari semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian transaksi organisasi. Institutional arrangement yang pada prinsipnya adalah pendefinisian hubungan dan peranan dari semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian aktivitas organisasi secara internal ataupun dengan pihak eksternal. Organisasi termasuk yang berada di lingkungan pemerintah tentunya memerlukan perangkat dan prosedur untuk mengintegrasikan informasinya. Oleh karenanya, diperlukan analisis institusional yang bertujuan untuk memahami bagaimana suatu institusi dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan aktivitas manusia dalam situasi sosial kemasyarakatannya. Teori organisasi. Teori yang berusaha menerangkan bagaimana organisasi dan orang di dalamnya berperilaku dalam berbagai struktur organisasi, budaya, lingkungan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada teori institusional dalam organisasi. Teori institusional adalah teori terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Selanjutnya, asumsi teori institusional. Yang pertama, tuntutan yang bersifat teknis atau ekonomis yang mengakibatkan organisasi harus efisien dan efektif dalam memproduksi dan memasok barang dan jasa. Yang kedua, tuntutan yang bersifat legitimasi atau sosial dan kultural dari masyarakat sehingga organisasi harus sesuai dengan nilai, norma, aturan, dan kepercayaan pada masanya. Sejarah teori institusional atau institusionalisme. Sejak ribuan tahun yang lalu, para filosof Yunani telah menyadari bahwa institusi yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi. Abad 19-an, Max Weber mencoba mengkaji birokrasi dan institusi secara sistematis, yang dalam hal ini adalah negara. Kemudian mazhab institusionalis AS berkembang sejak tahun 1880-an, dipengaruhi oleh mazhab institusionalis Jerman dan pemikiran-pemikiran Karl G. Veblen pada tahun 1899 tentang pemikiran ekonomi institusionalnya. Pada saat itu, banyak penelitian institusionalisme baru mengkaji pengaruh besar institusi terhadap perilaku manusia melalui aturan dan norma yang dibangun oleh institusi. Selanjutnya ada isomorfisme institusional. Rida dan Basuki dalam penelitiannya pada tahun 2012 menyatakan bahwa isomorfisme merupakan proses yang mendorong suatu unit dalam suatu populasi untuk menyerupai unit yang lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama. Penelitian terbaru telah menekankan bagaimana organisasi publik menjadi subjek tekanan institusional yang mendalam sehingga menyebabkan pada umumnya organisasi publik menjadi lebih mirip. Ashworth dan kawan-kawan dalam penelitiannya pada tahun 2009, teori institusional organisasi memprediksi bahwa organisasi akan menjadi lebih serupa karena tekanan institusional.
baik dikarenakan adanya koeresif, normatif, dan mimetik. Kemudian adalah jenis-jenis isomorfisme. Yang pertama itu isomorfisme koeresif. Isomorfisme koeresif adalah tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau sistem. Menurut penelitian Akbar dan kawan-kawan pada tahun 2012 mengungkapkan, di Indonesia sumber tekanan isomorfik berpotensi datang dari pemerintah pusat melalui pemberlakuan undang-undang dan peraturan yang akan mempengaruhi lembaga. Isomorfisme normatif. Isomorfisme normatif adalah bentuk komitmen manajemen di mana di dalam organisasi, jika semakin tinggi tingkat profesionalisme yang muncul dalam suatu individu, maka tujuan organisasi akan tercapai maksimal. Ada dua aspek tekanan normatif yang menarik, yaitu yang pertama, latar belakang pendidikan formal dan legitimasi berdasar aspek kognitif yang dihasilkan dari perguruan tinggi. Dan yang kedua merupakan tingkat pertumbuhan dan pengaruh lembaga profesional yang memungkinkan praktek-praktek baru menyebar dengan cepat di seluruh organisasi. Yang terakhir ada isomorfisme mimetik. Isomorfisme mimetik atau kecenderungan untuk meniru perilaku pihak lain berasal dari adanya ketidakpastian lingkungan terhadap suatu organisasi. Sehingga ketika terjadi isomorfisme mimetik, atasan akan mengarahkan bawahannya untuk meniru organisasi yang telah berhasil dalam satu bidang, meskipun organisasi peniru tidak tahu persis mengapa mereka meniru pihak lain tersebut. Proses mimetik terjadi ketika teknologi organisasi yang kurang dipahami, tujuan yang ambigu, atau ketika lingkungan menciptakan ketidakpastian simbolik yang menyebabkan proses mimetik memiliki daya tarik yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian. Oleh karena itu, upaya memiliki struktur organisasi untuk menghadapi ambiguitas dan ketidakpastian seringkali didasarkan pada pola organisasi yang sama. Penyesuaian organisasi pada teori institusional ada penyesuaian kategorial, penyesuaian struktural, penyesuaian prosedural, dan penyesuaian personil. Yang pertama itu ada penyesuaian kategorial. Hal ini terjadi ketika aturan-aturan institusional mengarahkan organisasi membentuk struktur mereka. Konvensi-konvensi tersebut kemudian ia akan menghasilkan struktur yang homogen. Konvensi-konvensi tersebut kemudian menjadi semacam kamus struktur dalam Meyer dan Rowan pada tahun 1977. Organisasi digabungkan dalam sebuah sistem keyakinan kognitif seperti ini karena akan memperbesar legitimasi mereka dan akan menambah sumber dan kapasitas ketahanan mereka. Yang kedua ada penyesuaian struktural. Disebabkan oleh peraturan pemerintah, ketidakpastian lingkungan, atau mencari legitimasi, perusahaan akan mengadopsi struktur organisasi yang spesifik, biasanya dengan menyewa seorang dari perusahaan yang sukses atau menyewa konsultan. Pemerintah biasanya memberlakukan peraturan baru pada organisasi seperti program keselamatan kerja atau kelompok gerakan afirmatif. Kelompok profesional biasanya membentuk sejumlah program-program akreditasi. Yang ketiga itu ada penyesuaian prosedural. Di samping struktur organisasi biasanya terpengaruh untuk melakukan sesuatu dalam beberapa cara pula. Kadangkala penyusunan atau adopsi adalah hasil dari ketidakpastian atau paksaan yang biasa disebut coercive dan pemaknaan normatif. Pada umumnya, rasionalitas mitos atau ritual diacu dari Meyer dan Rowan pada tahun 1977 sebagai prosedur standar pada program CQM, Total Quality Management, PERT chart, Program Evaluation Review Technique, dalam mencapai standar prosedur pengoperasian. Dua kelompok utama yang membutuhkan prosedur adalah pemerintah dan kelompok profesional. Di McHugh dan Powell pada tahun 1983, para pengacara menjadi perantara bagi keduanya dan menguasai sebagai prosedur keorganisasian. Yang terakhir ada penyesuaian personil. Organisasi modern memiliki berbagai aturan spesialisasi disertai dengan sertifikat profesional, khususnya pada organisasi di barat. Penyesuaian terhadap aturan-aturan institusi biasanya perlu untuk menyewa atau mengutarakan personil yang spesifik. Kebutuhan lisensi atau akreditasi biasanya harus memenuhi persentase persen kualifikasi personil dalam posisi kunci. Sertifikat sangat penting sebagai sumber legitimasi. Kebutuhan pendidikan selalu meningkat sesuai bagian dari posisi kerja, walaupun tidak jelas hubungan antara
walaupun tidak jelas hubungan antara tujuan pendidikan dengan produk kualitas. Hal ini terlihat jelas pada benda institusional ketimbang secara sertifikat pekerja pendidik merupakan kayak sinyal bagi lingkungan bahwa seseorang merupakan pekerja modern perusahaan yang bertanggung jawab menggunakan kriteria rasional dan menyeleksi dalam mempromosikan personalisasinya. Itu adalah penyesuaian dari personil. Pengaruh tekanan koersif terhadap niat untuk patuh. Tekanan koersif yang merupakan proses penyesuaian terkait dengan tekanan formal yang bersifat pemaksaan kepada suatu organisasi supaya melakukan perubahan. Aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan sistem organisasi yang diatur dalam undang-undang diyakini dapat mendorong masyarakat untuk memiliki niat untuk patuh kepada peraturan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tekanan koersif berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Yang kedua, pengaruh tekanan normatif terhadap niat untuk patuh. Tekanan normatif merupakan komitmen terhadap organisasi dan kesetiaan profesionalisme sebagai perjuangan secara kolektif dari anggota organisasi untuk menentukan kondisi dan metode kerja mereka untuk mengontrol kinerja dan sebagai basis kognitif untuk melegitimasi otonomi pekerjaan organisasi tersebut. Kekayaan anggota kelompok mengenai pengaruh orang sekitar merupakan hal yang memotivasi untuk melakukan kepatuhan berorganisasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tekanan normatif berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Yang ketiga, pengaruh tekanan mimetik terhadap niat untuk patuh. Tekanan mimetik merupakan proses suatu organisasi melakukan peniruan organisasi lain di bidangnya yang dianggap sukses. Organisasi akan memilih meniru organisasi yang dianggap sukses untuk patuh terhadap peraturan daripada harus melakukan pelanggaran yang mengakibatkan organisasi tersebut tidak berkembang. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tekanan mimetik berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Selanjutnya ada kesimpulan yang dimana sistem ini adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen yang membentuk satu kesatuan. Sedangkan menurut KBBI, institusional dapat berarti lembaga atau sesuatu yang bersifat kelembagaan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa organisasi sebagai sistem institusional merupakan kolektivitas kelompok yang melakukan interaksi sistem fisik dan sosial yang ditata sedemikian rupa oleh suatu lembaga tertentu untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Penyesuaian struktural disesuaikan dengan adanya peraturan pemerintah. Selain itu, penganut teori ini mempercayai bahwa keteraturan dapat dicapai via institusi, di mana institusi dibangun atas tindakan sosial. Pilihan sosial dilakukan dan dihubungkan oleh perencanaan institusional. Institusi yang merupakan tempat untuk membatasi individu dan kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuasaan negara terhadap organisasi yang menjadi subjek hanya merujuk pada konsep coercive isomorphism pada teori institusional.